Sekarang kita lanjut ke demo kedua. Nah, demo kedua kita akan membahas tentang, kalau tadi kita sudah membahas web admin untuk mengolah data yang akan ditampilkan pada aplikasi Android. Sekarang kita akan melakukan demo untuk REST API-nya, untuk data yang akan ditampilkan, kan gitu. Kalau tadi untuk mengolah datanya, sekarang data yang ditampilkan, atau biasanya API ini disebut dengan bahasa gampang itu jembatan penghubung antara front end dan back end, dimana di sini adalah aplikasi Android dengan web adminnya, harus ada perantara. Nah, ini adalah perantaranya gitu ya. Nah, ini adalah project REST API-nya. Kita di sini menggunakan editor Visual Studio Code. Sudah membuka projectnya. Di sini kita juga sudah membuka database kita. Di sini database kita adalah video streaming, berikut dengan tabel-tabelnya. Admin, kategori, like, list berarti list video. Inilah deskripsi videonya, list videonya ada di list. Kemudian kita akan masuk ke pada bagian REST-nya. REST-nya ada di controller, terus ada folder lagi API di sini. Kita masuk cuman satu file saja, PHP. Nah, kita buka di sini. Kita menggunakan library REST controller. Untuk menggunakan library-nya nanti ada di tutorial codingnya ya. Nah, di sini kita mulai dari urut saja dari atas. Di sini ada fungsi authentication. Dia menggunakan POST. Bisa nanti kita akan menggunakan dua contoh metode ya. Pertama kita bisa menggunakan POST. Yang pertama kita bisa menggunakan POST, yang kedua kita bisa menggunakan GET. Ini opsional aja sih, terserah teman-teman lebih enak atau lebih biasa yang mana ya. Ini contohnya macam-macam. Kita mulai dari authentication. Ini berarti yang diambil tadi kita sudah jelaskan di awal, yang kita ambil adalah Android ID atau IMEI ya. Bahasanya itu lebih enak Android ID. Nah, kalau nanti kita ketika coding Java itu memang namanya adalah Android ID. Nah, Android ID di sini kita karena menggunakan POST, jadi tetap POST. Habis itu yang pertama adalah di sini kita menggunakan mengambil select ya, select. Nah, kalau dia ketemu, maka dia akan melakukan update. Nah, ini ya. Jadi dia cuman memperbarui loginnya saja. Kan di sini kan kita melakukan select ya, select ke last day user where Android ID. Jadi dia membaca dulu di tabel di sini Android ID-nya sudah ada apa belum. Ini kan last day user. Nah, di sini Android ID itu sudah ada apa belum. Kalau sudah ada berarti dia cukup memperbarui last login-nya saja. Kalau tidak, maka dia akan melakukan insert. Nah, intinya kan seperti itu. Jadi nanti kita akan menggunakan Postman dengan inputnya, parameternya cukup Android ID saja. Oke, sekarang kita masuk ya. Kita ingat ini out. Kita masuk ke Postman. Ini adalah Postman kita. Jadi untuk membuka halamannya, kalau yang tadi itu video streaming, nah, habis itu kan masuk ke sini. Berarti nanti kita tetap menggunakan ini. Cuman tambahannya adalah API/out. Jangan lupa metodenya kita menggunakan POST. Habis itu kita masuk ke bagian body. Nah, ini biasanya ada form data atau URL encode. Kita menggunakan yang ini ya untuk POST. Nah, ini kan awalnya nggak ada. Nah, nggak ada gini kan. Nah, nggak ada. Coba kita tambahkan. Misalkan nggak ada, kita tambahkan gini. Android ID. Ini key-nya. Terus kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah, coba kita send.
Oke, ada yang kelupaan tadi ya. Di video di sini kan setelah controllernya kan API, habis itu video dulu. Ini kan out kan fungsi dari file PHP kita video. Nah, jadi yang kelupaan di sini adalah setelah API itu video baru slash. Itu ya. Send. Nah, dia akan menampilkan respon sukses user, kemudian data usernya langsung ditampilkan. Nah, langsung ditampilkan ya. Langsung ditampilkan di sini user ID-nya 39, Android ID-nya 123456. Kita cek pada database kita. User. Nah, 123456. Nah, di sini responnya sukses dan menampilkan data user gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita coba yang lain dulu ya. Coba yang lain. Kalau yang berikutnya adalah AS 1234 ASDF. 1234 ASDF dia masuk. Coba kita refresh. Nah, dia masuk di bawah ya. Nah, ini 1234 ASDF. Bagaimana kalau yang ini kita masukkan lagi? Nah, respon sukses dia menampilkan. Berarti dia apakah dia melakukan input lagi? Kita cek pada database kita. Nah, tidak ya. Cuman yang diperbarui adalah jamnya aja di sini. Kita lihat di sini jamnya 12.34.42. Nah, coba kita klik lagi. Nah, yang tadi kan 3442. Oh, last login ya, keliru. Bukan create, last loginnya berubah. Nah, yang tadi kan 3442 sekarang berubah menjadi 3629. Jadi kalau sudah ada, maka dia akan otomatis masuk ke bagian update. Jadi tidak melakukan insert lagi. Nah, kira-kira kalau out seperti itu. Berikutnya kita langsung ke bawah lagi ya. Ke bawah lagi itu adalah index. Index itu berarti apa yang dibuka di video tanpa kita memberikan out dan lain-lainnya, berarti dia otomatis masuknya ke indeks. Indeksnya di sini dia menampilkan data video ya. Nah, ini kan langsung ke last day video dan last day listnya. Jadi kalau tanpa video ID, kalau ada video ID-nya, ada video ID, dia menampilkan list video berdasarkan list ID, berdasarkan peserta listnya. Cuman kalau kosong, kalau titelnya yang nggak kosong, dia menampilkan list last day video berdasarkan judul. Kalau yang ini kan bersamaan dengan listnya. Cuman kalau dua-duanya kosong, video ID dan titelnya kosong, judulnya kosong, dia hanya menampilkan videonya saja. Oke, seperti apa kita coba tampilkan. Video. Jangan lupa dia menggunakan get. Bener kan get ya? Get. Kita hapus. Nah, dia langsung menampilkan video. Nah, ini ya, dia menampilkan data videonya saja. Nah, coba kita gunakan title. Tadi kan ada title. Kita gunakan kata kunci Noah. Kalau kalau get, kita bisa langsung menggunakan title sama dengan Noah. Nah, ini kan Noah. Atau kita coba kita. Nah, ini kan langsung, ini kalau kita menggunakan title. Kalau kita menggunakan Android ID, maka dia akan menampilkan juga listnya. Kita coba cek di sini, saya nggak hafal ya.
last day list Android video ID-nya. Nah, di sini video ID. Nah, 1 2 3 20. 1 2 3 20. Kita coba yang 20. Video ID 20. Maka dia akan menampilkan video. Pertama data video, kemudian listnya. Video ini memiliki list apa saja, baru kita nanti ini jadi halaman detail di aplikasi Android-nya. Kira-kira seperti itu. Oke, nextnya adalah kategori. Kategori get. Kita copy saja. Nah, dia menampilkan kategori. Setelah ada kategori, di sini kan last day cat ini kategori. Berikutnya ada kategori post. Kalau kita memposting ID dari kategori, kita akan menampilkan video berdasarkan kategori itu. Kita coba ya, menggunakan post kategori. Berarti kita menggunakan body lagi. Kita menggunakan kategori ID. Kategori ID-nya kita cek ada apa saja. Kita coba yang movie. Movie di sini cat ID-nya 29. Nah, di sini ada kategorinya kita langsung gunakan parameternya key-nya kategori ya, bukan kategori ID. Berarti di sini kategori baru di sini coba kita movie. Kategori movie. Nah, ini ya kategorinya movie. Apakah cuman satu yang menggunakan kategori movie? Oh ya, cuman satu ya. Kita coba yang ada dua ini musik. Nah, musik ada 2. Itu untuk kategori. Berikutnya list get. List berarti dia menampilkan data listnya, list detail listnya. List ID. Dia menampilkan last day list. Ini nanti untuk memainkan ya. Dia mengambil data dari file name dari list video tersebut untuk memainkan videonya. Kira-kira seperti ini nanti untuk menggunakan list. Dia menggunakan get dan juga list ID. Kita lihat list ID. Di sini list ID kita pakai misalkan yang 29 ya. Video list ID sama dengan 29. Kita cek lagi list get. Get teman-teman, kita lupa. Nah, list. Nah, ini nanti kita dapatkan listnya, title, file name. File name ini nanti akan URL plus file name, baru nanti kita play video di Androidnya. Kira-kira penggunaannya seperti itu. Kemudian ada like ini berarti adalah video-video yang disukai melalui Android, video-video yang disimpan sebagai video-video yang disukai. Ini berdasarkan Android ID, tapi ngambilnya berdasarkan Android ID. Jadi kita ngambil sampel dari like saja langsung. Nah, kita ambil di sini data yang udah ada ya, karena kalau kita perlu buat lagi, kita langsung gunakan contoh aja. Kita copy. Di sini dia like menggunakan get video like. Di sini Android ID. Nah, kita masukkan Android ID-nya. Nah, dia menampilkan video yang sudah dia sukai. Nah, kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir, belum, masih ada 2 lagi. Yang ini adalah like post. Jadi kalau kita menyukai gitu kan. Kalau kita menyukai video, maka nanti dia akan tersimpan.
parameter atau key yang digunakan. Parameternya ada dua, key-nya ada Android ID dan juga list ID. Android ID coba kita gunakan dengan tadi yang kita melakukan daftar baru tadi ya. Coba yang 1 2 3 4 ASDF. Like menggunakan post like Android ID dan ini ya, dan list ID sama dengan video yang mau kita sukai, misalkan ambil yang list ID-nya 32 ini ya, 32. Like post. Oh, keliru ya. Kalau post kita menggunakan body ini. Kalau post kira-kira seperti ini ya. Nah, coba kita tambahkan. Sukses, responnya sukses. Harusnya dia masuk ke tabel like. Nah, ini ya. Tadi yang kita masukkan, kalau dibalik yang terbaru. Nah, SDF dia menyukai list ID nomor 32. Oke, kemudian kalau untuk unlike bagaimana? Yang terakhir ini adalah unlike, sama seperti tadi, cuman beda URL saja. Nah, jadi tinggal diganti dengan unlike. Sukses. Nah, jadi yang tadi itu akan dihapus. Nah, jadi link yang sudah kita demokan tadi itu nanti yang akan kita gunakan pada aplikasi Android kita untuk mengolah data pada data video streaming. Kira-kira seperti itu. Yang tadi itu adalah demo REST-nya. Untuk nanti tutorialnya adalah tutorial coding kita mulai dari REST sampai ke Android. Nah, nanti kita akan bertemu untuk di video berikutnya nanti kita akan mencoba untuk demo aplikasi Android-nya.